Hai, perkenalkan nama saya Wulan Citralisa Tumuyu dengan NIM 202100017. Saya adalah mahasiswa semester 5 program studi Teknik Informatika yang berasal dari Universitas Negeri Manado, yang saat ini sedang mengikuti program Kampus Merdeka, studi independen data science dari perusahaan Jakarta Smart City. Saat ini saya akan menjelaskan laporan tentang program Kampus Merdeka Studi Independen Data Science yang berisi sebagai berikut. Yaitu pertama ada studi independen bersertifikat Data Science. Studi independen Data Science adalah program Kampus Merdeka untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengembangkan kemampuan diri melalui aktivitas luar perkuliahan, namun tetapi diakui sebagai perkuliahan. Studi independen Data Science kerjasama dengan Unima dan Jakarta Smart City yang merupakan salah satu badan layanan umum daerah di DKI Jakarta yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaat teknologi untuk memaksimalkan pelayanan publik di Jakarta. Program studi Data Science dilaksanakan selama 8 minggu dengan jumlah total 16 pertemuan daring. Kedua, kita lanjut dengan proses pembelajaran. Periode pelaksanaan program dimulai pada tanggal 13 September 2022 sampai 3 November 2022. Proses pembelajaran dibagi dalam dua bagian. 1. Pemaparan materi oleh narasumber atau mentor dari pihak JSC selama 8 pertemuan pertama dari 13 September 2022 sampai 6 Oktober 2022. 2. Pembuatan tugas proyek akhir setiap kelompok, sesi konsultasi bersama mentor, dan ujian akhir proyek dari 11 Oktober 2022 sampai 3 November 2022. Pada tanggal 13 September 2022, kita membahas gambaran umum data dan visualisasi, pengenalan Jakarta Smart City. Lalu tanggal 15 September 2022 ada pengenalan Data Science for Public Policy. Pada tanggal 20 September 2022 ada gambaran umum Data Science, teknik Data Science. Lalu pada 22 September 2022 ada pengenalan tentang data engineering. Lalu pada tanggal 22 September 2022 ada pengenalan tentang data engineering. Tanggal 27 September 2022 ada data aduan masyarakat. Pada tanggal 29 September 2022 ada pengenalan segmentasi penduduk. Dan pada tanggal 4 Oktober 2022 ada infrastruktur cloud dan on-premise. Pengantar regresi. Pada tanggal 6 Oktober 2022 ada pembagian kelompok dan penguatan materi-materi sebelumnya. Lalu kita akan lanjut pada pembuatan proyek kelompok dari tanggal 11 Oktober 2022 sampai tanggal 1 November 2022.
topik data yang dipilih yaitu data banjir. Tujuan pembuatan peta wilayah-wilayah yang rawan terdampak banjir di provinsi. Tujuan pembuatan peta wilayah-wilayah yang rawan Tujuan pembuatan peta wilayah-wilayah yang rawan terdampak banjir di Provinsi DKI Jakarta. Judul proyek pembuatan dashboard terkait wilayah-wilayah yang rawan terdampak banjir di Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode overlay GIS. Proses-proses pembuatan proyek kelompok, ada penentuan metode analisis data, pengumpulan data yang digunakan berbentuk data spesial yang diperoleh dari sumber internet seperti data DEM atau Digital Elevation Model. 2. Data DAS atau daerah aliran sungai. 3. Data batas administrasi daerah. 4. Data curah hujan. 5. Pengolahan data dibantu software ArcGIS 10.8. 1. Pembuatan peta parameter. Parameter kemiringan lereng, parameter ketinggian lahan, parameter penggunaan lahan, parameter kerapatan sungai, parameter curah hujan. Peta parameter kemiringan lereng. Ini adalah peta parameter kemiringan lereng. Dan ini adalah peta ketinggian lahan Provinsi DKI Jakarta. Peta parameter penggunaan lahan. Ini adalah peta penggunaan lahan Provinsi DKI Jakarta. Lanjut ke peta parameter kerapatan sungai. Ini adalah peta kerapatan sungai Provinsi DKI Jakarta. Lanjut peta parameter curah hujan. Ini adalah peta curah hujan Provinsi DKI Jakarta. Scoring dan pemberian bobot untuk setiap kelas masing-masing parameter. Ini adalah parameter dengan kemiringan lereng. Ada kelas skor bobot. Di sini juga ada sama parameter kelas skor bobot. Ini juga ada parameter kelas skor bobot. Bisa dilihat ada sawah, tanah, terbuka, tambak dengan skor 9, kelas pertanian lahan kering atau pertanian lahan kering campuran atau pemukiman. Ada belukar dengan skor 5, hutan mangrove sekunder, bandar, pelabuhan 1 dengan bobot dengan semua yaitu 0.10.
Di sini juga ada parameter kelas skor bobot dengan ada tinggi, sedang, rendah. Skor 75, 3, bobot 0,15. Sini juga ada parameter kelas skor bobot. Menghitung total nilai untuk menentukan interval kelas berawan banjir. Menghitung total nilai untuk menentukan interval kelas kerawanan banjir. Rawan banjir sama dengan 0,10 SL tambah 0,10 dalam kurung SE tambah 0,10 dalam kurung SPG tambah 0,15 dalam kurung SKS tambah 0,20 dalam kurung SCH. Dan ini adalah analisis melakukan overlay kepada semua parameter menggunakan tools Union pada software ArcGIS 10.8. Melakukan perhitungan untuk menentukan interval setiap kelas kerawanan banjir. I sama dengan R per N. Keterangan I adalah lebar interval, R selisih skor min dan maksimal. R selisih skor minimal dan maksimal. N adalah jumlah kelas kerawanan banjir. Kelas kerawanan banjir terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tidak rawan atau hijau, 2. Cukup rawan atau kuning, 3. Rawan atau merah. Peta kelas kerawanan banjir. Ini adalah peta kerawanan banjir Provinsi DKI Jakarta. Pembuatan dashboard untuk visualisasi menggunakan tableau. 1. Elemen peta kelas kerawanan banjir. 2. Elemen peta kerapatan sungai. 3. Elemen tingkat curah hujan setiap bulan dari tahun 2019 sampai 2021. Dan ini adalah dashboard kerawanan banjir di Provinsi DKI Jakarta. Dan ada peta kerapatan sungai dan curah hujan Jakarta. Kesimpulan, berdasarkan peta kerawanan yang sudah dibuat, kita lanjut ke kesimpulan data rekomendasi kebijakan. Kesimpulan, berdasarkan peta kerawanan yang sudah dibuat, tingkat kerawanan yang paling tinggi di Provinsi DKI Jakarta berada di area pemukiman penduduk yang padat. Tingkat kerapatan sungai yang tinggi ada di wilayah aliran Sungai Kanal Banjir Timur, Kali Cineng, Kali Ciliwung, Kali Sunter, dan beberapa wilayah sebagai lain. Tingkat kerapatan sungai yang tinggi ada di wilayah aliran Sungai Kanal Banjir Timur, Kali Cineng, Kali Ciliwung, Kali Sunter, dan beberapa wilayah sungai lain di Kecamatan Kalideres, Cengkareng, dan Kebayoran Lama. Tingkat curah hujan yang tinggi cenderung terjadi pada awal tahun, yaitu antara bulan Januari sampai April, dan cenderung menurun pada pertengahan tahun. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, wilayah yang paling rawan terdampak banjir berada di bagian utara
Provinsi DKI Jakarta, yaitu di antara wilayah Penjaringan sampai ke Pulau Gadung, dan rata-rata merupakan wilayah pemukiman dan wilayah yang padat penduduk, sehingga diharapkan melalui JSCP bisa menyampaikan kepada pemerintah setempat untuk memperhatikan wilayah resapan air dan ruang terbuka hijau sehingga aliran air menjadi lancar dan tidak ada genangan yang bisa menyebabkan banjir. Kemudian wilayah-wilayah yang berada di sekitar aliran Sungai Ciliwung, Cempaka Putih, Kali Ireng, Sunter, Pasanggarahan, Kalimalang, dan wilayah sekitar yang menjadi jalur pertemuan sungai-sungai sebagai berpotensi meluap dan menyebabkan banjir, kiranya bisa diperhatikan agar tidak ada penyumbatan. Sekian penjelasan saya tentang laporan program Kampus Merdeka Studi Independen Data Science. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.